Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa masih membahas jelang debat besok. Nanti salah satu topik yang menjadi hangat dan panas dibicarakan terkait dengan pemberantasan korupsi. Tadi kita sudah mendengarkan dari Bang Bestari dan juga Pak Supri, sudah terlihat nih fokusnya akan kemana dalam pemberantasan korupsi sendiri. Mas Agus, kebetulan momennya Hari Anti Korupsi kemarin, selamat Hari Anti Korupsi sedunia. Nah nanti kalau kita lihat nih dari yang akan diangkat besok, meskipun ini kan cuma 2 jam, tapi 7 tema. Apakah kita bisa berharap besok ini akan bisa fokus dalam pemberantasan korupsi sendiri kalau pembagian durasinya sendiri? Iya, memang bicara soal masing-masing tema ini cakupannya sangat luas ya, dan saya yakin itu tidak akan mencukupi untuk membahas tema per tema, tapi setidaknya bisa menjelaskan masing-masing strategi saja turunan dari misi yang sudah dituangkan dalam visi-visinya itu menurut saya sudah cukup gitu. Maksud saya kalau bicara soal bagaimana perbaikan indeks persepsi korupsi saja misalnya, itu kan yang menjadi pekerjaan rumah kita ya, karena sejak zaman Pak Jokowi sebenarnya di 2014 kemudian sampai 2019 itu indeks persepsi korupsinya naik bahkan sampai level tertinggi itu 40 ya. Tapi kemudian 2019 ke 2022 itu kecenderungannya menurun, dan menurunnya drastis sampai boleh dibilang terjun bebas sampai ke titik 34, ini terendah sejak beberapa tahun terakhir gitu sebenarnya. Jadi ini Oke. menurut saya di tengah persepsi dunia internasional terhadap Indonesia, rasanya sih ini menjadi pekerjaan rumah utama ya untuk diperbaiki, dan seharusnya ini bisa menjadi perdebatan utama nih dalam debat capres besok ya. Nah ini bagaimana caranya untuk meningkatkan kembali indeks persepsi korupsi misalnya. Nah yang kedua menurut saya soal pemulihan keuangan negara, karena beberapa tahun terakhir relatif ya boleh dibilang tidak berhenti juga penegakan hukum kasus korupsi, baik yang itu yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Cuma persoalannya adalah pemulihan keuangan negara yang masih sangat kecil. Hasil pantauan ICW sebenarnya di tahun 2022 kemarin itu kasus korupsi, kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi berdasarkan vonis yang dikeluarkan oleh pengadilan tipikor tingkat pertama sampai kasasi di Mahkamah Agung itu nilainya sampai sekitar 4 triliun. Tapi yang 46 triliun, mohon maaf. Nah, tapi kerugian negara yang dikembalikan itu hanya sekitar 3 triliun. Jadi masih sangat jauh. Belum kalau kita bicara tahun-tahun sebelumnya ya. Karena seperti yang tadi dibilang oleh Pak Supriyansa, memang belakangan ada upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, terutama kaitannya dengan kasus-kasus yang terkait dengan asuransi, misalnya Jiwasraya, ya Asabri dan lain-lain, itu yang nilainya kerugian negaranya sangat besar dan itu bisa ditegakkan. Cuma memang ini perlu kita lihat ke depan konsistensinya seperti apa, termasuk tadi soal dana desa. Ini kan Oke. jumlahnya dari tahun ke tahun relatif meningkat ya untuk 74.000 desa, tapi kerugian negara, tapi kasus korupsi yang muncul di level desa itu juga kecenderungannya terus meningkat sejak tahun 2016 sampai 2023 itu kecenderungannya meningkat. Jadi memang ini yang agak mengkhawatirkan adalah dampaknya nanti dari alokasi dana desa ke kesejahteraan masyarakat itu akan menurun, karena justru banyak dinikmati oleh elit-elit desa gitu seperti kepala desa ataupun perangkat desa. Nah ini Oke. jadi persoalan. Nah menurut saya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bestari juga menarik soal eh, apa Memiskinkan, mengubah sistem atau kemiskinan budaya? koruptor. Hmm. Pemiskinan koruptor itu menurut saya juga isu yang menarik ya, tadi juga disampaikan oleh Pak Anies ya, karena sekali lagi koruptor itu tidak takut dihukum lama gitu ya, karena kalau selama dia belum dimiskinkan dia akan bisa membeli fasilitas atau Karena katanya ya. koruptor itu tidak takut mati tapi takut miskin, begitu ya Mas Agus ya. Nah ada satu lagi Betul, yang jadi yang sorotan. itu yang terjadi Ini karena adalah pada akhirnya nah, mereka bisa membeli berbagai macam fasilitas di penjara gitu ya. Dan satu ketika lagi, keluar, dia bisa dilulukan lagi dan bisa mencalonkan lagi nih sebagai pejabat Mas publik. Agus, soal KPK, Mas Agus. Bagaimana Anda melihat Ya, kredibilitas lembaga KPK saat ini?
Ya, menurut saya soal KPK ini menjadi persoalan besar juga ya, terutama pasca penetapan tersangka Pak Firly Bahuri gitu ya. Karena ini jadi satu-satunya dalam sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi, bahkan mungkin di negara lain gitu ya, ketua lembaga penegak hukum kasus korupsi ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus korupsi. Dan kasusnya sendiri terkait dengan pemerasan gitu. Jadi ini sangat-sangat memalukan sekali. Nah, ini jadi pekerjaan rumah juga. Nah, kalau saya melihat dari visi misi yang ada di ketiga capres dan cawapres ini, sepertinya apa yang disampaikan dalam misinya Pak Anies itu cukup menjanjikan karena ingin mengembalikan Oke, KPK sebagai lembaga independen, gitu ya. baik. Nah, Kita langsung menurut saya tanya ini ke satu. Pak Bestari. Bang Bestari, caranya seperti Bagaimana apa, Bang caranya? Bestari? Hmm, langsung dijawab, Bang Bestari. Caranya Ya, seperti apa menguatkan independensi KPK ini? ya, tentu banyak kekecewaan masyarakat anti korupsi masyarakat Indonesia dengan turunnya indeks ya dari 38 ke 34 itu. Dan kalau ditanya seperti apa, ya pastinya tadi saya sudah sampaikan bahwa pencegahan itu nanti akan menjadi satu pilar utama juga gitu. Sempat terjadi kemudian dikarenakan tadi sebagaimana disampaikan dari Bung siapa tadi itu Bung Supri. ya, bahwa ketika pucuk pimpinan KPK itu sebagai lembaga penegak hukum terpercaya, ini banyak juga loh masyarakat yang mengatakan bubarkan aja ini KPK ini, karena dari yang paling bawah pun penjaga sel aja udah kemudian bisa ditangkap karena melakukan tindakan-tindakan suap menyuap, ya, kemudian sampai ke atasnya. Artinya bahwa nilai-nilai itu sudah sangat bergeser. Nah, tentu kita punya kiat untuk itu, bagaimana kita kembali menguatkan, mengembalikan gitu loh. Jadi mengembalikan KPK itu seperti di awal itu loh. Dia tidak lagi kemudian kalau memungkinkan dan harus mungkin demi dia menjadi lebih kuat, atau cuman lanjutkan ya seperti sekarang ini. Bagaimana nanti strategi untuk melakukan itu tentu akan menjadi sesuatu yang menarik, kita tunggu disampaikan langsung oleh Nanti Pak Anies. langsung di panggung debat ya. Baik. Pak Supriyansa, bagaimana Pak soal penguatan lembaga KPK ini? Karena banyak juga yang menyoroti soal janji-janji pemerintahan yang sebelumnya akan menguatkan, tapi pada kenyataannya malah terkesan seperti melamahkan, baik dengan melalui revisi Undang-Undang KPK, kemudian juga perampasan aset yang tidak segera disahkan. Nah, nanti apa yang akan dilakukan untuk menguatkan independensi dari KPK ini? Jadi saya kira semua pemimpin yang ada di Republik ini, siapapun, pasti berpikir untuk menghadirkan sebuah undang-undang di mana undang-undang itu bisa bermanfaat baik untuk pengembangan bangsa demi kepentingan rakyatnya. Nah, kalau berbicara tentang kehadiran KPK yang selama ini dari awal kita harapkan menjadi panglima dalam rangka penyelesaian masalah-masalah korupsi. Kalau menurut tadi Mas Agus bahwa ada pergeseran nilai sering terjadi karena pimpinannya misalnya ada masalah. Kalau saya melihat bahwa KPK, polisi dan jaksa adalah alat yang dipakai negara dalam rangka memperbaiki pemberantasan korupsi. Ketiga-tiganya sebagai penegak hukum kita. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo dan Pak Gibran yang menjadi presiden nanti, maka Pak Prabowo sudah menyatakan komitmennya dalam rangka pemberantasannya. Memberantas korupsi maka disiapkan regulasinya yang baik. Nah, ada dalam pikiran saya begini. Memberantas korupsi ini kemarin-kemarin kita lakukan. Setiap yang terkena dipenjara segala macam. Tetapi ternyata indeks persepsinya kan semakin
jeblok tadi disampaikan. Nah, ini artinya apa? Kalau saya bisa saja kita bahwa kita mengedepankan lagi pencegahan. Kenapa kita harus Kembali ke pencegahan ya. Supaya tidak terjadi korupsi. Korupsi bisa terjadi kalau tidak ada upaya-upaya untuk melakukan pencegahan. Pencegahan di mana? Hadirkan regulasi yang baik. Oke. Hadirkan Baik. pendekatan, Pak Supri sudah kita tangkap regulasi itu kepada poinnya. masyarakat, Pak Iqbal. Saya ingin ke Mas Agus terakhir ya. Mohon maaf ini waktu kita terbatas. Terakhir Mas Agus, apakah sudah cukup menjanjikan dari teman-teman tadi mewakili pasangan calon yang akan kita lihat pada saat debat nanti? Ya, secara normatif sih sebenarnya apa yang tertulis cukup menjanjikan semua ya. Cuma lagi-lagi kan misi ini masih tataran global. Yang paling penting adalah bagaimana menurunkan itu menjadi operasional. Nah, ini yang harus kita tunggu nih. Bagaimana paparan strategi dan indikator-indikator kemajuan dari misi yang sudah dicanangkan tertulis dalam poin visi dan misi masing-masing cawapres. Karena kalau tidak pada akhirnya ngawang-ngawang gitu ya, ngawang-ngawang dan masyarakat akan bingung nih bagaimana mengukur keberhasilan dari misi-misi yang tercantum. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memastikan itu juga bisa berjalan. Karena sekali lagi isu soal penguatan KPK misalnya itu juga sudah diusung oleh Pak Jokowi di periode awal 2014 bahkan, tapi banyak kelompok anti korupsi misalnya yang justru kecewa karena pada akhirnya justru undang-undang KPK yang kita anggap sudah sangat kuat gitu kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 19 2019 bahkan pegawai penyidik yang kita anggap punya integritas bahkan dieliminasi dengan tes wawasan kebangsaan. Nah, ini menjadi persoalan menurut saya. Bagaimana nih tim-tim masing-masing cawapres melihat problem ini ke depan. Nah, nanti kita tunggu di cawapres perdebatan nanti. Jadi harus konkret ya supaya tidak terkesan mengawang-awang. Terima kasih Bang Bestari, Pak Supri, Mas Agus sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Tentunya kita harapkan ini kita kawal bersama pemberantasan korupsi di Indonesia supaya kejahatan luar biasa ini selalu tidak bisa mendapatkan tempat lagi di Indonesia karena itu akan mempengaruhi pembangunan yang terjadi di Indonesia. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi terkini dalam Selamat Pagi Indonesia. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.